sama Ida karena udah dikasih kesempatan buat main ke rumah produksinya Batik Berkah sendiri. Nah, dengan tema di 720 episode kali ini adalah muda berkarya. Dari Ida sendiri nih, karena kita sama-sama muda ya. Masih sama-sama muda. Ini muda berkarya. Nah, maksud di sini adalah Ida kan sebagai anak muda, terus desainer juga yang sekarang namanya lagi booming-booming di Kota Jambi. Nah, itu awal mulainya ngedesainer itu bagaimana? Coba ceritain. Lihat baju-baju batik terus kepikiran, kenapa nggak bikin baju sendiri aja sih gitu, dari bandingan kita beli baju atau nyewa. Karena kan dari orang tua sendiri udah sebagai pengrajin batik, tinggal kita mengolah kainnya bagaimana gitu. Makanya dari hobi kecil yang awalnya model, terus ngelihat lingkungan sekitar yang selalu batik, dari situlah timbul cintanya sama batik Jambi gitu. Pendukungnya malah besar ya, Sangat sekitaran besar, itu iya. batik semua. Nah, itu awal mulainya ingin sekolah desainer di usia berapa? Sebenarnya awalnya itu dari SD itu udah mulai pengen bikin baju-baju gitu, tapi awalnya masih pengen SMA nih, tapi pas diarahkan lagi jadinya ke SMK. Jadi dari SMK itu udah diajarkan tata busana, bagaimana bikin pola baju, jahit baju, desain baju yang dasarnya. Nah, setelah itu baru lanjut ke Bandung. Ke Bandung. Itu di Bandung ambil Fashion designer di Islamic Fashion Institute. Nah, dari pribadi Ida sendiri nih yang memang mencintai batik karena latar belakang orang tua dan juga desainernya sendiri kan si Ida tuh udah belajar. Nah, itu yang ngedukung hari-harinya Ida untuk tambah semangat ngedesain itu dari apa aja? Melihat lingkungan sekitar, kenapa sih anak muda sekarang jarang pakai batik gitu, sedangkan kita anak muda itu siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan gitu. Generasinya juga ya. Dari situ timbullah semangat nih, pokoknya anak muda harus suka sama batik Jambi, bagaimana batik itu dipakai keseharian, bukan hanya untuk formal atau bukan hanya untuk kondangan saja gitu. Dari situ barulah bikin inovasi-inovasi desain yang gimana baju batik itu bisa dipakai untuk hangout atau ke kampus gitu. Oke, ini kan Ida sudah bisa disebut sebagai desainer ya, karena kan namanya juga ada booming nih di Jambi sendiri. Nah, dari Ida belajar desainer, terus sekarang udah menjadi desainer sendiri, apa sih yang ngebuat Ida itu yakin bahwa batik Jambi ini punya nilai tersendiri yang khas untuk diangkat ke nasional, terus juga segala macamnya? Yang ngebedain batik Jambi itu setiap motifnya itu ada ragam hiasnya memiliki filosofi. Itu yang membedakan batik Jambi dengan batik yang lain gitu. Itu keunggulannya, dan kita bisa menggali potensinya lagi untuk mengikuti inovasi-inovasi warna yang lebih kekinian biar orang lebih suka sama batik Jambi, tapi tidak meninggalkan kesan tradisionalnya gitu. Sekarang nih Ida, di kalangan desainer muda kayak Ida nih, itu jenis batik yang mau dibikin model bagaimana? Yang lebih easy to wear sih yang pasti, yang mana Yang langsung dipakai terus yang memang cocok untuk buat kita tuh jalan-jalan ke yang kayak waktu santai ataupun lagi liburan keluarga gitu, yang nggak terlalu ribet ya nanti. Yang easy to wear pokoknya. Iya, easy to wear pasti. Sih patokannya dari dunia luar, bisa aja patokannya dari pusat nasional juga kayak Jakarta, bisa dari APPMI, Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia, yang mana dia mengeluarkan tren tiap tahunnya, ataupun gambaran dari situ ya. Iya, ataupun IFC, Indonesia Fashion Chamber. Nah, itu tidak mengaplikasikan dua tren itu dan diaplikasikan di Jambi gitu. Kayak misalnya sekarang lagi boomingnya kayak warna pastel, kita bikin pastel, terus monokrom, kita bikin yang monokrom hitam putih. Dan ternyata masyarakat Jambi pun menerima dengan baik dan banyak yang suka ya. Iya, alhamdulillah. Udah mulai kebuka pikirannya kalau kita itu harus maju gitu. Bukan berarti kita stuck di warna yang ada aja. Berarti kita harus main ke combine warnanya sendiri. Bener. Nah, nanti kita cerita tentang batik.
sih kekurangan kita buat menggali lagi dan melihat juga apa sih yang belum ada di Jambi gitu. Itu merupakan salah satu kewajiban Ida sendiri buat inovasi-inovasi lagi biar batik lebih dikenal oleh masyarakat luas. Mau tanya, sebenarnya orang ngedesain itu emang harus bisa gambar ya? Nggak mesti sih Nggak mesti sebenarnya. ya? Jujur kalau Rifda lebih ke digital dibandingkan tangan. Dikarenakan kalau digital lebih gampang dan juga efisiensi sih. Terus kalau misalnya yang penting desain itu kita bisa menyampaikan apa isi kita yang mau ke penjahit. Sedangkan kalau misalnya Rifda kan udah bisa desain, udah bisa jadi jahit juga. Jadi merangkap. Jadi apa yang Ida mau tuh bisa langsung Ida eksekusi sendiri gitu. Karena tanpa kan si Idanya juga ngejahitnya iya, jadi tanpa bantuan orang lain, Ida juga udah bisa mewujudkan baju apa yang Ida pengenkan. Karena kalau desainer kalau nggak ngerti pola itu sama aja nol ya. nol Betul, gitu. betul.